Dulu ya, karena Kanjeng Sunan juga merupakan salah satu dari leluhur saya, jadi ada pesan-pesan dari leluhur saya, dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk kita semuanya dalam menyikapi Sugeng Dalu para sederek sekalian. Selamat malam, hayu rahayu. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Jumpa lagi di konten saya, di channel saya Aji Fuan Suryo. Semoga rekan-rekan semua selalu diberikan berkah, rahmat, rezeki, kesehatan kepada rekan-rekan semuanya. Bagi yang sakit, semoga cepat diangkat sakitnya. Bagi yang bekerja dan berbisnis, semoga dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas apa, Dok? Utuh dulu ya. Relax, santai. Oke. Kita akan membahas tentang petuah leluhur, petunjuk leluhur, atau pesan-pesan dari leluhur yang ini ya, yang terdekat dengan kahanan kondisi dari kehidupan sekarang ini, khususnya Tanah Jawa dan Nusantara. Itu ya. Jadi saya mendapatkan pesan-pesan dari leluhur atau nasihat-nasihat dari leluhur, dari Eyang Sunan Kalijaga dalam menyikapi keadaan-keadaan sekarang ini, yang tentunya kita semua tahu kondisi sekarang ini bagaimana, karena seluruh dunia juga mengalaminya. Tapi ingat, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh kemudian kita pasrah, tapi kita tetap berusaha dan berdoa ya. Dan bagaimana kita menyikapinya untuk kondisi sekarang ini, karena memang zaman itu sudah mulai akan berubah ya, akan mulai berganti. Jadi ya selalu tansah eling lan waspada terhadap semua ya, kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan sekarang ini. Selalu eling lan waspada terhadap kahanan alam semesta, perubahan-perubahan dari alam semesta dan sebagainya. Nah, pertama-tama dari pesan leluhur saya satu ya, ini tidak dikhususkan untuk orang Jawa saja, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat, bagi yang mau mempercayainya. Yang enggak ya juga enggak apa-apa, karena ini sifatnya umum ya, bagi seluruh masyarakat. Jadi yang pertama, pesan dari leluhur yang Kanjeng Sunan Kalijaga adalah satu bahwa kita yang dilahirkan, dikodratkan sebagai manusia, itu diwajibkan untuk selalu kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Itu satu, fitrah kita sebagai manusia yang mempunyai rasa kemanusiaannya, rasa menungso, rasa kemanusiaan yang
Mungkin sebagian dari sifat kodrati itu sudah agak menipis dalam diri kita masing-masing. Ya nggak dong? Iya. Baik kita sadari, baik kita akui maupun tidak, itu sudah agak terkikis oleh berbagai macam hal. Rasa menungso, rasa kemanusiaan, rasa empati terhadap sesama dan alam semesta. Itu yang pesan pertama dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yang tentunya sebenarnya kita sudah sangat-sangat tahu ya tentang kemanusiaan itu sendiri. Kita lihat tentang rasa dan rasa, pangrasa, rasa menungso lan ngrumangsani sebagai seorang manusia kodratnya bagaimana, karena tetap membawa fitrahnya sebagai manusia, maka rasa kemanusiaannya harus tetap dihidupkan, jangan sampai padam. Karena kalau sudah mulai terkikis dan mulai padam, maka tidak bisa disebut lagi sebagai manusia, kan begitu. Ya, itu pesan dari leluhur, khususnya Sunan Kalijaga ini, kahanan pandemi untuk anak itu seluruh Nusantara itu. Bagaimana maksudmu? Saya tidak mengatakan itu sebagai pandemi dan sebagainya. Memang itu terjadi, tapi kita tidak usah menyebut itu. Karena kalau kita menyebut itu, sama aja kita menarik hal yang kita ucapkan. Anggap aja itu peringatan dari Tuhan, itu aja ya. Lebih halusnya kita anggap itu peringatan dari Tuhan, supaya kita kembali ke fitrahnya sebagai manusia, sebagai menungso yang kodratnya mempunyai sifat kemanusiaan. Itu salah satunya ya. Nah, ini sebagai teguran dari Tuhan ya kepada manusia. Itu yang saya tekankan di sini. Karena dengan kita selalu memegang teguh kodrati sifat-sifat kita sebagai manusia, yaitu rasa kemanusiaannya, maka manusia itu akan hidup. Dalam arti hidup itu bisa lebih dikatakan sebagai manusia ya, yang benar-benar manusia, menungso sing sak beneri menungso, karena masih memegang rasa kemanusiaannya. Itu yang saya maksud, yang memanusiakan manusia, gitu, manusiawi, memanusiakan manusia, dan juga harmoni dengan seluruh isinya dan alam semesta. Itu yang disebut sebagai rasa kemanusiaan. Itu yang saya maksudkan. Itu yang nomor satu ya. Yang nomor duanya adalah ini terutama untuk orang Jawa ya. Wong Jawa kudu ngerti Jawane. Wong Jawa kudu ngerti Jawane. Ya, maksudnya wong Jawa kudu ngerti Jawane. Artinya bahwa orang yang dilahirkan sebagai orang Jawa, orang yang dikodratkan sebagai orang Jawa itu harus memegang teguh, gitu, tradisi-tradisi, gitu, dari leluhurnya, kebiasaan, tradisi, ajaran, petuah-petuah dari leluhurnya, supaya tidak menjadi orang Jawan. Orang Jawan itu orang Jawa
yang sudah lupa tentang jati dirinya sebagai orang Jawa. Kalau orang Jawa sudah lupa sebagai jati dirinya sebagai orang Jawa, maka dikatakan Jawan. Wong Jawa Jawan. Orang Jawa yang sudah hilang kejawaannya itu menjadi Jawan, menjadi orang asing. Kan gitu. Jadi sangat sangat ironi sekali kalau terjadi seperti itu. Wong Jawa aja nanti hilang Jawa nih. Jangan sampai hilang tentang rasa kejawaannya, tentang rasa Jawa nih, tentang tradisi yang mereka miliki, tentang ajaran-ajaran petuah-petuah dari leluhur-leluhurnya yang harus dipegang teguh, karena ajaran-ajaran dan petuah-petuah dari leluhurnya itu merupakan suatu pusaka sebenarnya yang ditinggalkan untuk anak cucunya, untuk kehidupan, mengarungi kehidupan supaya menjadi lebih baik, kan begitu. Ya, itu yang dimaksud wong Jawa aja nanti hilang Jawan. Tapi sebenarnya kompleks. Kompleks. Tidak hanya seperti itu. Jadi ya, termasuk ajaran dan sebagainya, tradisi dan sebagainya. Karena yang paling penting itu satu ya, bahwa Pulau Jawa ini, gitu, Pulau Jawa ini tidak sembarangan. Karena Pulau Jawa ini juga ada yang ngomong, yang mengayomi, yang menunggu, dan yang mengayomi dari masyarakat Jawa sendiri. Dan itu harus diketahui. Karena kalau tidak, kan tidak seimbang, tidak harmoni. Karena kita itu hidup di Pulau Jawa yang mistik. Diakui ataupun tidak, itu mistik, Dok. Disadari maupun tidak, diakui maupun tidak, Pulau Jawa dan seluruh isinya itu mistik. Setiap jengkal tanah, setiap jengkal tanah dan apapun yang ada di Pulau Jawa itu mengandung mistik, tidak bisa dipungkiri itu. Dan itu harus selaras, itu harus harmoni, kan begitu. Ajaran tata krama, etika, semuanya, tata krama, sopan santun, etika, tradisi, kan itu masuk ke tradisi kan itu. Termasuk ajaran juga dan sebagainya yang sekarang ini sudah mulai terkikis. Ya, itu tadi. Sudah mulai terkikis oleh berbagai macam hal. Ya, yang itu tadi membuat terjadinya ketidakseimbangan, ya, tidak harmoni alam semesta dan manusianya itu sendiri tidak harmoni, tidak seimbang gitu. Jika sesuatu terjadi ya dalam tubuh kita terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita, maka terjadi orang itu akan sakit karena nggak seimbang tubuhnya itu. Contohnya antara tubuh kita kan 90% itu kan air, ya kalau kadar air di dalam tubuh kita itu tidak sesuai dengan standar dari tubuh kita, maka akan terjadi ketidakseimbangan, akan dehidrasi dan mengarah ke jantung, kan begitu, karena nggak seimbang. Demikian juga dengan itu tadi, dengan harmoni. Tentang orang Jawa ya harus laras dengan sesamanya, dengan seluruh isinya dan alam semesta. Itu sudah memang harus demikian. Tidak hanya untuk orang Jawa tok, tapi juga untuk seluruhnya. Kalau nggak seimbang, ya otomatis akan terjadi ketimpangan, disharmoni kan. Tapi pesan leluhur itu harus kembali ke adatnya masing-masing.
Jawa kembali Jawanya, Mm-mm. orang Jawa Barat kembali ada Kembali lagi. Dalam arti gini, nguri-nguri lagi, masuk lagi, dirawat lagi, diuri-uri lagi, masing-masing dengan tradisinya masing-masing. Yang Jawa dengan Jawanya, yang Sumatera dengan Sumateranya, yang Kalimantan dengan Kalimantannya, dan sebagainya. Karena tidak bisa dipungkiri, karena memang kodratnya seperti itu. Gitu? Kodratnya seperti itu, untuk menciptakan sebuah harmoni, keseimbangan, keselarasan untuk seluruh masyarakat dan keseimbangan untuk alam semesta dan seluruh isinya. Itu ya, yang nomor berapa tadi? 2 ya. Sing nomor loro ya. Sing nomor telu atau nomor 3 adalah pesan dari beliau adalah tanah Jawa kuwi lemah abang. Apa maksudnya tanah Jawa kuwi lemah abang? Jadi lemah abang kuwi aja nganti dadi kapur. Itu sanepan ya. Sanepan. Itu sanepan. Lemah abang kuwi aja nganti dadi kapur atau dadi padas. Artinya itu kompleks sekali. Alam. Itu berhubungan dengan alam dan juga dengan diri manusia sendiri. Jadi artinya adalah jangan merusak alam, jangan memperkosa alam. Kita lemah, tanah yang merah ya kodratnya tanah merah, jangan sampai tanah merah menjadi padas, artinya dieksplorasi berlebihan, artinya diperkosa, kemudian menjadi tandus yang berefek kepada ketidakseimbangan. Alam menjadi tidak seimbang kan, tanah longsor gitu, kalau digundul hutan tanah longsor, bencana, banjir dan sebagainya gitu. Itu sanepan dari lemah abang, jangan sampai menjadi lemah padas, tanah padas atau kapur. Nah, sanepan untuk diri manusia adalah jika orang Jawa, kodratnya sebagai orang Jawa, mau menggunakan apapun baju, monggo, itu tidak masalah. Sanepan ya, Sanepan. baju, ageman, itu sanepan. Itu tidak masalah, no problem. Tapi jangan sampai melupakan bahwa kodratnya sebagai orang Jawa. Ya, jangan menjadi orang asing. Karena kalau diterapkan juga tidak pas, menciptakan ketidakseimbangan, yang gitu. Jadi dengan berbagai memakai ageman apapun, tetap harus jangan sampai melupakan kodratnya sebagai orang Jawa. Itu fleksibel, jadinya fleksibel, tidak kaku tapi luas. Itu yang sanepane seperti itu. Terus yang keempat ya tadi ya, keempat adalah ojo mlaku, jangan berjalan di atas jalan yang memang jalan itu bukan dikhususkan untuk jalan. Jadi berjalanlah sesuai dengan jalannya gitu loh. Jangan menggok, menceng keluar dari alur dari jalan itu sendiri. Berjalanlah sesuai dengan jalan yang sudah terpampang di depan. Jangan mengambil jalan yang sebenarnya itu bukan jalan, namanya sawah. Melakukan di tengah sawah itu sudah tidak benar. Itu mudah ya artinya ya kan. Artinya bahwa manusia itu diharuskan untuk berjalan sesuai dengan jalurnya. Jangan melenceng, sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan jalur yang memang sudah digariskan oleh Tuhan. Sesuai kodratnya. Sesuai dengan kodratnya, itu kan sudah digariskan.
sesuai dengan aturan-aturan dari Tuhan melalui berbagai macam agama, melalui berbagai macam keyakinan, melalui berbagai macam ajaran-ajaran dari leluhur-leluhurnya, itu melalui jalur jalan yang sudah memang digariskan. Jangan keluar melenceng dari jalurnya, maksudnya seperti itu. Artinya seperti itu, Dot. Nah, itu yang keempat ya. Kalau yang keempat itu kan kita sudah sangat bisa memahami ya untuk yang keempat itu. Terus yang kelima adalah bahwa dalam menjalani urip lan panguripan, hidup dan kehidupan ini tansah memegang tali gitu, dari itu tadi, tali dari Tuhan. Apa maksudnya tali dari Tuhan? Dunia Tuhan dalam setiap manusia. Ya, salah satunya itu dari tali dari Tuhan, itu tali yang diulurkan dari Tuhan kepada manusia. Tali dari Tuhan kepada manusia itu artinya apa? Tali dari Tuhan kepada manusia itu adalah rasa pangrasa atau batin. Kalau orang Jawa bilang rasa pangrasa atau batin. Kalau pengetahuan itu alam bawah sadar. Batin, Dok. Kerentak. Sir, kerentak. Itu batin. Gitu. Karena tali dari Tuhan itu bersemayam dalam jiwa, dalam batin manusia, dalam kerenteking menungso, kerenteking hati setiap manusia. Kata hati munculnya petunjuk itu, petunjuk itu kemudian munculnya kata hati. Nah, itu harus dipegang. Terus muncul lagi tentunya kurang keras suaramu. Eling lawan Spordo salah satunya itu. Itu yang saya maksud. Jadi kembali ke dalam rasanya itu, rasa pangrasane atau batinnya, atau kemudian muncul kata hatinya, kerentek hatinya, maka manusia diwajibkan untuk kembali ke dalam fitrahnya tadi, pada dirinya sendiri sebagai manusia. Semakin banyak beribadah maksudnya. Kalau secara agamis berzikir atau berdoa atau bermeditasi atau menyendiri untuk introspeksi diri maksudnya. Untuk introspeksi diri, jadi supaya manusia itu diharapkan untuk lebih eling lan waspada, untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi kehidupannya, dalam setiap perbuatannya, dalam setiap perkataannya, itu supaya lebih mawas diri, maksudnya seperti itu. Untuk supaya lebih bisa mawas diri. Itu yang kelima ya. Yang kelima. Terus yang keenam. Pesan dari beliau adalah wong nom gitu, kudu ngerti unggah-ungguh gitu. Anak muda itu harus tahu unggah-ungguh atau sopan santun. Yang sekarang ini agak terkikis juga, kan gitu. Sopan santun itu sudah mulai terkikis. Unggah-ungguh terhadap orang tua itu harus selalu dijaga. Unggah-ungguh dan sopan santun itu, ya bener lagi. Iya bener. Sekarang ini sudah mulai terkikis. Karena adab dan susila itu merupakan ciri dari bangsa yang luhur. Bangsa yang tinggi itu mempunyai adab dan susila, etika, sopan santun yang bagus, atau bangsa yang maju, itu seperti itu. Ya nggak, Dok? Iya. Terus kamu bagaimana? Kamu pendapatmu tentang
pesan beliau ini. Nanti ada terakhir saya sebutkan, tapi yang kelima ini kan bisa diterima oleh masyarakat toh. Pesan kelima itu kan bisa diterima oleh masyarakat. Bisa. Sangat bisa diterima, sangat bisa dinalar, ditelaah dan diterapkan tuh sangat bisa. Nah, Kak lihat itu alam itu sedikit demi sedikit mengarah ke etika orang Jawa. Itu tadi saya masuk. Itu yang saya masuk. Tanpa disadari. Jadi apa? Tuhan itu memang berkehendak memberikan peringatan kepada manusia dengan kondisi seperti sekarang ini. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa introspeksi kembali ke dirinya masing-masing. Ya, dengan kembali ke rumah masing-masing, dibatasi kegiatan itu untuk introspeksi. Gitu. Semakin introspeksi terhadap dirinya masing-masing, memperbaiki dirinya sendiri, dan kemudian bisa mengharmonikannya selaras dengan lingkungan, isinya, dan seluruh alam semesta. Kemudian juga kembali kepada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai luhur dari ajaran-ajaran atau petuah-petuah atau tradisi-tradisi peninggalan dari leluhur. Karena tradisi, wejangan, petuah-petuah dari leluhur itu juga asalnya dari Tuhan. Asalnya juga perintah dari Tuhan. Kan gitu. Dari raja-raja teruskan kepada nenek moyang kita. Dari leluhur nenek moyang kita. Itu seperti itu. Gitu. Jadi benar bahwa masyarakat Nusantara itu harus kembali kepada jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang mempunyai adab dan susila yang tinggi, yang mempunyai nilai-nilai keluhuran yang tinggi, supaya nanti bisa kembali lagi menjadi sebuah negara yang maju. Seperti itu, Dok. Itu benar. Kesimpulanmu itu benar sekali. Kesimpulannya semuanya seperti itu. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah simple. Tapi masyarakat kebanyakan juga sudah lupa atau mungkin ngelali atau sengaja lupa. Semua sudah disebutkan ya. Jadi yang terakhir adalah daya upaya setiap manusia, daya upaya setiap manusia untuk meraih kehidupannya. Daya upaya setiap manusia untuk meraih kehidupannya itu lakukanlah dengan apa? Sabar, sumeleh, jenjem, hening, fokus, dan yakin. Itu, Dot. Intinya apa? Jangan kemerungsung, gitu. Jangan kemerungsung, tapi sabar, fokus. Walaupun masih dia punya keinginan, mamanya cita-cita, kepingin A gitu ya. Sementara kehidupannya masih dalam posisi yang belum tercapai. Tetap fokus saja bekerja di situ, gitu. Fokus, dibuat senang, sabar, berdoa terus, dan yakin. Nanti kalau sudah melakukan itu dengan daya upaya itu, maka nanti akan mencapai hasilnya. Jadi intinya itu jangan kemerungsung, kan gitu. Jangan kemerungsung. Intinya bahwa beliau ingin menjabarkan bahwa semua itu dilalui butuh pendadaran luar dalam.
jiwa raga kita, bahwa sebuah kemuliaan itu tidak instan kan. Karena aku sudah mengatakan tadi, tidak instan tapi butuh untuk pendadaran jiwa dan raga. Artinya pendadaran luar dalam gitu loh. Penjabarannya kan luas, pola pikir, perilaku, kebiasaan, merubah pola pikir, kebiasaan, kemudian mindset, karakter dan sebagainya. Itu tadi yang saya jabarkan dari awal. Itu kan sepele. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang ini kepinginnya instan gitu loh. Ya toh? Iya. Ada aturannya nanti Ya, dalam arti ada step-stepnya. Maksudnya itu ada step-stepnya untuk meraih ke situ. Itu butuh perjuangan memang, step-stepnya itu ada. Jadi memang tidak instan. Nah, diharapkan apa? Dengan meraihnya itu dengan pendadaran ya jiwa dan raga, itu nanti jika menduduki posisi apa yang dia inginkan, dia tetap akan selalu eling lawas podo. Dia akan terjaga perilakunya, maksudnya seperti itu. Tidak melenceng sana kemari. Mama diberikan suatu amanat menjadi seorang pemimpin, ya dia akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Itu maksudnya seperti itu. Jika dia mendapatkan sebuah anugerah kekayaan, ya dia bisa memanfaatkan kekayaannya itu untuk dirinya, keluarganya, dan untuk masyarakat, untuk orang lain. Berguna gitu loh. Dia bisa berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi orang lain. Syukur-syukur bagi bangsa dan negara, syukur-syukur seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Lihat ya, yang untuk masyarakat sekarang ini sudah mulai terkikis karena kepinginnya instan. Ya tak? Ya. Kepinginnya instan, pengen cepat sugih dan sebagainya, melakukan cara-cara yang negatif yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Seperti itu. Yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri dan keluarganya tanpa dia sadari. Berefek kan karma atau nganjur munduh, nah, seperti itu. Ya itu beberapa pesan ya, 6 pesan dari leluhur, dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang sebenarnya sangat mudah untuk dipahami ya, sangat mudah dicerna dan dipahami, tapi sebagian masyarakat kita atau kita sendiri itu lupa, gitu, lupa untuk mengkajinya lebih dalam lagi. Sepele tapi tidak digawi, kan seperti itu. Masalah itu, pesan itu sepele tapi kalau tidak diugemi benar-benar itu menjadi problem dalam kehidupan. Ada pertanyaan, Dok? Jadi nguri-nguri itu orang nguri-nguri kebudayaan. Hendaknya itu, tidak itu. Nguri-nguri itu melalui dengan rasa Itu. dan perilakunya. Ya. Terus intinya yang apa itu juga. Semuanya kompleks. Jadi nguri-nguri itu artinya adalah merawat semuanya, merawat semuanya, membangun, gitu, diri sendiri, dan akhirnya sumrambah ke tatanan norma-norma, nilai-nilai bermasyarakat dalam berkeluarga, pada anak dan istri, diri sendiri pasti ya, nanti sumrambah ke anak istri dan sumrambah ke masyarakat, lingkungan sekitar dan alam semesta. Efeknya itu banyak, imbasnya, efeknya itu nguri-nguri itu banyak sekali. Imbasnya seperti itu. Kembalinya kejayaan. Itu. Dengan prosesnya seperti itu. Harus seperti itu. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa, Dok. Karena jika masyarakat Jawa itu sebagian besar sudah menjadi Jawan, itu artinya masyarakat Jawa sudah menjadi orang asing. Kan begitu. Akhirnya ya terjadi banyak permasalahan. Nah, itu tadi sangat memalukan.
Karena orang Jawa kehilangan jati dirinya. Nek berarti single guru itu melehke Ya itu tadi, dengan orang-orang asing. melehke. Pakai adat Jawa. Itu orang-orang luar Dia ini kepengen anak belajar. pengen belajar. Nah, belajar tradisi Jawa, sementara orang-orang Jawa sendiri malah melupakannya. Nah, nantinya malah belajar sama orang asing, kan lucu. Bagaimana bisa menjadi maju? Karena di dunia manapun, Dot, ya, di dunia manapun, jika sebuah bangsa sudah tidak mempunyai jati dirinya sebagai bangsa, maka dia sudah terjajah. Intinya seperti itu. Hancur. Itu kan seperti itu. Jepang walaupun itu modern ya, tapi masih memegang tradisinya. Jepang itu walaupun itu negara modern, negara bebas mana mungkin, tapi masih memegang tradisinya, dia masih kuat tradisinya. Jadi dia tetap dia maju karena tradisinya masih dipegang Jepang itu, gitu. Tapi kalau bangsa lain yang sudah tidak mengenal jati dirinya, hancur, Dot. Tanah Jawa ini. Itu. Mungkin kan pernah jaya juga. Ya, Jawa, bener. Mojopahit, Sriwijaya dan sebagainya ya. Itu karena masih memegang jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang mempunyai nilai-nilai yang luhur. Maksudnya seperti itu. Gitu saja, dan itu salah satu dari beberapa pesan dari leluhur Kanjeng Sunan Kalijaga kepada kita yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat karena memang itu sangat mudah untuk dipahami, untuk kita semuanya itu sangat mudah dipahami, sangat mudah dicerna, karena hanya kembali ke intinya adalah kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, kembali fitrah kita sebagai manusia, kan gitu. Itu saja rekan-rekan ya, ulasan dari kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Selamat malam. Hayu Rahayu.